Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita akan komparasikan dua raket cleaning ya. Seperti teman-teman sudah lihat mungkin di short videonya, kita akan komparasikan duel dua raket cleaning, raket unggulan cleaning yang mungkin hits di Indonesia ya. Pertama, turbocharging Z-Boost. Nah, ini sebelumnya sudah pernah saya review. Teman-teman kalau mau lihat detailnya bisa dicek di link di atas atau di deskripsi. Kemudian juga kita akan komparasikan dengan turbocharging 75 Combat. Nah, ini juga ada detailnya di link berikut di atas atau di deskripsi. Baik, bagaimana spesifikasi atau lebih detailnya nanti kita ke feeling ya. Feeling pemakaian dari dua raket turbocharging ini, namun beda seri. Kita cek videonya lebih lengkap. Oke, kita lihat perbandingan di end cap-nya ya teman-teman. Yang atas turbocharging 75, yang bawah turbocharging Z. Dilihat yang atas ada motif karbonnya ya, motif 3D karbonnya di background. Ini tampak keseluruhan dimensi panjang dan lebarnya. Nanti kita coba tempelkan lebih dekat secara detail. Kita mulai lihat dimensinya secara detail. Yang atas turbocharging Z Boost, yang bawah turbocharging ZC Combat. Oke, ini ya, dilihat frame-nya. Saya coba detailin. Oke, ini kelihatan ya. Untuk di cone-nya dan shaft-nya. Kalau ketebalan shaft-nya terlihat lebih tipis sedikit yang turbocharging 75 dibandingkan yang turbocharging Z Boost. Selisihnya tidak beda jauh sih, terlihat tipis. Nah, ini tekstur warnanya, motifnya ya, ini terlihat ya perbedaan motif patternnya dan warnanya antara 75 dan turbocharging Z. Keterangannya juga beda, keterangan teknologinya yang tertera di bagian shaftnya. Yang sama hanya di optimum, dynamic optimum frame dan aerotech beam system. Nah, itu ada poin itu yang sama, sisanya yang lainnya beda keterangan teknologi yang ada di shaftnya. Oke, kemudian untuk mata itik atau grommetnya ya, untuk yang turbocharging 75 itu sudah 76, sedangkan yang Z Boost masih 72 mata itik. Nah, ini kita lihat bagian frame-nya, dimensinya sama, diameter kurang lebih sama. Yang membedakan di bagian tepi frame atau sisi samping list frame-nya. Kalau kita bandingkan ya.
terlihat. Kalau yang 75 dia lebih pipih ya. Nih, bagian samping sini lebih pipih. Kalau yang Turbo Z Boost dia relatif bagian tengah frame itu relatif lebih tebal atau tidak menyiku dibandingkan dengan yang 75. Nah ini, tapi kalau sisi bawahnya mirip, sama-sama meruncing di sisi bawah bagian T-jointnya, tapi mengarah ke sisi samping atau bagian kiri kanannya sudah terlihat berbeda. Yang 75 terlihat lebih tajam atau menyiku. Nah ini bisa teman-teman lihat juga ya, hasil dari pemakaian yang sudah saya pakai reguler. Jadi untuk yang turbocharging Z Boost tuh catnya cenderung mudah terkelupas ya. Ini beberapa bagian catnya sudah mulai gompal. Ya wajar lah, mungkin kena kok atau benturan, tapi so far frame-nya kuat ya. Hanya kualitas catnya saja yang mudah terkelupas. Sedangkan untuk yang 75 kemarin juga sempat kita berbenturan dengan rekan, tapi so far hanya baret kecil ya, terlihat di sini tipis. Itu kurang lebih gambarannya untuk bagian sisi frame dengan perbedaan di bentuk kiri kanan atau samping, sisi kiri dan kanan dari framenya yang lebih tipis di 75 dan cenderung masih oval dengan bentukan di turbocharging Z Boost. Nah ini terlihat kalau mau lebih detail, ini yang di 75 ada sedikit dent atau sedikit baret di atasnya, sedangkan yang Z Boost so far masih aman, hanya catnya rata-rata sudah terkelupas karena pemakaian. Dengan sisi atas masih sama ya, sama-sama tulisan turbocharging di sini. Dan beda di sininya. Nah ini bagian sisi frame sini yang beda ya, terlihat ini lebih tipis, lebih pipih dibandingkan yang Z Boost yang masih cenderung membulat. Tapi di bagian sisi bawah, nah ini sisi bawah kita lihat sama-sama runcing dia di sini, dan ini sama ya, kurang lebih shape-nya mirip. Bedanya hanya benar-benar di bagian sisi tepi kiri kanan untuk di 75 dan teknologi yang digunakan di material frame-nya. Seperti itu. Kurang lebih poin-poin tadi yang membedakan antara turbocharging 75 Combat dan turbocharging Z Boost. Di luar teknologi atau material yang digunakan, bentuk frame-nya juga ternyata berbeda, dan ketebalan shaft-nya juga sedikit berbeda, lebih tipis yang 75 C Combat. Oke, gimana untuk feel penggunaannya? Kita simak reviewnya berikut ini. Aduh, trap habis. Aduh, gerak lagi.
teman-teman sudah lihat tadi ya speknya, atau kalau mungkin ingin lihat detailnya bisa lihat link di deskripsi dari masing-masing raket ini. Kita lebih ke ini aja ya teman-teman ya, secara fisik yang terlihat di sini. Untuk teknologinya nanti teman-teman bisa cek di video masing-masing. Ini secara fisik yang terlihat. Untuk tinggi sama-sama ya teman-teman, dia di tingginya sama, untuk ukuran gripnya juga sama. Ini masuknya di G5 karena ini kebetulan sama-sama 4U ya. Kemudian yang berbeda itu kita mulai dari end cap-nya. Nah ini tadi teman-teman sudah lihat. Untuk yang turbo charging 75 combat di sini di dasar hitamnya tuh ada kayak efek dot-dotnya ya, atau grafitnya 3 dimensi. Sedangkan yang turbo charging Z Boost nih hitam polos, walaupun dengan lambang atau logo ini yang warnanya sama warna gold gitu. Kemudian untuk warna atau kosmetiknya kita mulai dari yang turbo charging Z Boost. Ini dia warnanya Dove ya, kemudian saya ambil yang warna navy Z Boost, warnanya Dove. Patternnya dia lebih elegan ya, tribal tapi kesannya elegan. Berbeda kalau yang si turbocharging 75 combat, dia juga sama motif-motif grafitnya, cuman dia lebih karakter lebih ke sport karena dia warnanya Dove, dan di sisi frame-nya ini banyak warna yang glossy, warna bronze ya, atau warna perunggu seperti itu. Oke. Kemudian dari ini yang berbeda juga nih, kita melihat di konnya ya. Konnya kalau yang 75 combat dia ada kayak yang agak lembut nih kalau dipegang. Kalau yang ini masih polos, yang turbocharging Z Boost. Kemudian untuk bentuk frame, nah ini bisa dilihat dengan tinggi yang sama, diameter frame juga sama, bentuknya simetrik. Yang membedakan adalah grommetnya. Kalau yang turbocharging Z Boost ini masih 72 holes atau lubang, sedangkan yang turbocharging 75 combat ini udah 76 ya, beda di total grommetnya. Kemudian untuk tension juga berbeda. Untuk yang Z Boost ini di maksimal 30 di keterangan basicnya, sedangkan yang 75 combat ini maksimal 32 untuk tensionnya. Kemudian ke karakter shaft ya, karakter shaftnya nih sedikit berbeda juga teman-teman. Kalau yang Z Boost ini medium flex ya, jadi medium cenderung ke dominannya ke fleksibel. Jadi untuk teman-teman yang mungkin secara power atau masih beginner, ini lumayan relatif membantu ya dengan karakter shaft yang seperti ini. Sedangkan untuk yang turbocharging 75 combat ini cenderung stiff, jadi agak medium, cuman lebih ke stiff menurut saya. Ini udah termasuk lebih ke stiff nih. Jadi ini buat cocok buat teman-teman yang secara power mungkin sudah lengkap atau sudah jadi gitu ya. Kemudian untuk balance point, nah untuk balance point yang yang Z Boost dulu. Yang Z Boost ini kalau kosongannya tuh di sekitar 300 mm, jadi termasuk head heavy. Kemudian yang 75 combat ini di 303 mm, termasuk head heavy juga. Cuman cenderung lebih berat ini sedikit dibandingkan yang Z Boost. Dan yang paling mencolok dari secara fisik ya dari kedua raket ini yaitu di bagian frame nya teman-teman. Nah, tadi juga mungkin sudah lihat di detail videonya ya. Untuk yang ini kalau lebih jelas nih sekilas. Untuk turbocharging Z Boost, nah dia bagian yang trapezoid atau yang bentuknya lebih tajam gitu pipi, hanya di bagian di join sisi bawah sini teman-teman. Atau mungkin di atas sini juga ada ya, menyikut dia bentuk trapezoid. Tapi di arah jam 3 dan jam 9, nah ini cenderung boxy atau agak membulat biasa seperti teman-teman ya. Jadi pipisnya bagian trapezoidnya hanya di bagian sisi bawah dan sisi atas. Nah, berbeda dengan yang 75 ini. Kalau yang turbocharging 75 dia selain di sisi bawah yang sama dengan si Z Boost, sisi bawahnya udah trapezoid, tapi dia lanjut sampai di arah jam 3 dan jam 9 dia lanjut di sini masih pipi. Nah, ini bisa lihat. Ya. Ini bagian sini cenderung pipih, terus mengular sampai ke atas, sisi atas. Jadi ini secara nggak langsung akan berpengaruh pada saat teman-teman butuh swing ya,
gerakan swing atau drive gitu ya, untuk motong bola nih cenderung lebih cepat gitu, unggulnya di situ. Oke, saya rasa itu dari perbedaan atau persamaan yang ada di kedua raket ini ya. Di luar teknologi tadi sebutkan, ini lebih ke fisik yang secara kasat mata bisa dilihat. Dan kalau teman-teman bertanya range-nya berapa ya, pastinya kita sebutkan ya, yang di sini yang Z Boost ini kurang lebih di 700 ribuan, sedangkan yang 75 Combat ini di range 2 jutaan. Jadi udah kebayang lah perbedaannya. Nah, untuk feeling penggunaannya seperti apa, kita simak videonya lebih lengkap. Oke, kita masuk ke bagaimana feeling penggunaan menurut saya. Jadi sifatnya mungkin bisa jadi subjektif, tapi berdasarkan yang sudah saya rasakan ya selama ini saya pakai kedua raket ini. Awalnya saya menggunakan turbocharging Z Boost ini dan saya merasa cocok ya. Makanya saya beralih ke 75 Combat ini. Nah, cuman mengapa saya berasa cocok dengan Z Boost ini? Saya pikir ini raket range 700 ribuan yang paling enak ya. Untuk harga segitu dengan spek dan teknologi yang teman-teman dapatkan, ini termasuk raket yang sangat worth it, sangat layak kalian coba, teman-teman coba. Karena itu tadi, dengan kelengkapan spek dan teknologi dan juga karakter penggunaannya. Jadi untuk drop shot oke, control oke, main lob juga oke, smash oke, swing atau defense juga oke banget yang ini ya. Nah, lalu kenapa saya akhirnya ngambil lagi yang 75 Combat? Nah, itu kalau teman-teman lihat video saya sebelumnya di review 75 ini saya sebenarnya pengen mencoba mencari spek raket yang menurut saya harusnya ada lagi feel atau atau karakter dari raket yang bisa lebih advance gitu ya, sesuai yang saya butuhkan gitu. Kayak di Turbo Z ini bisa bagus menurut saya, cuman saya merasa kayak ada yang kurang klik gitu ya, masih ada yang kurang klik. Makanya saya coba cari searching segala macam, karena seri turbocharging ini termasuk banyak teman-temannya serinya. Kalau teman-teman browsing itu sangat-sangat banyak serinya, dan pilihan saya jatuh ke turbocharging 75 Combat ini. Nah, karena apa? Pertama, ini cenderung lebih stiff yang 75 Combat ini ya. Karena dengan karakter lebih stiff, jadi power ataupun keakuratan kontrol terasa lebih baik di sini. Itu yang pertama plusnya. Kemudian yang kedua, dengan bentukan trapezoid di frame-nya ini yang lebih dominan ya. Itu swing yang tadi saya bilang, swing atau defense atau buat main drive ini sangat recommended, sangat nikmat, sangat enak lah untuk digunakan gitu ya. Jadi tidak ada masalah buat teman-teman yang sekiranya biasanya mungkin pada saat defense atau backhand ya, yang biasanya defense-nya agak kedodoran gitu ya, karena mungkin swingnya agak berat gitu. Tapi menggunakan dua raket ini teman-teman pasti akan merasakan bedanya gitu, rasa lebih membantu dengan dua raket ini. Jadi misalkan teman-teman sebelumnya menggunakan turbocharging Z Boost ini, swingnya dirasakan sangat enak, cocok, dan kemudian menggunakan si 75 Combat ini akan merasakan swing yang lebih ringan lagi atau lebih mudah lagi, menggunakan raket ini lebih enak lagi. Jadi itu teman-teman sekilas dari sisi swing atau defense. Kemudian untuk detail untuk main lob sama ya keduanya. Jadi kalau bola-bola atas atau bola panjang tergantung dari tensionnya aja, tapi kalau secara keseluruhan mirip-mirip feel-nya. Nah, yang kemudian berbeda lagi di power. Nah, itu tadi baik lagi, karena ini cenderung yang turbocharging Z Boost walaupun sudah enak untuk power oke, tapi karena dia cenderung masih flat ya, jadi sangat berbeda karakternya dengan yang si 75 Combat ini. Saya merasakan sih kalau yang 75 Combat ini lebih berisi gitu pada saat kita smash atau main power gitu ya. Jadi walaupun dengan berat yang mirip-mirip, tapi secara karakter power yang 75 Combat ini terasa lebih isi. Walaupun yang Z Boost ini menurut saya sudah sangat bagus, sudah sangat enak gitu. Kemudian untuk kontrol, nah kontrol itu tadi ya, untuk main drop shot, kita main netting gitu ya, atau main bola-bola placing. Nah, ini sangat enak keduanya teman-teman ya. Tapi baik lagi tergantung dari tension. Nah, cenderung karena tensionnya ini saya gunakan tension yang sama, saya bisa bilang untuk kontrol hasilnya sama. Jadi yang 75 turbocharging 75 ini dia unggul di power ya, lebih isi menurut saya untuk dari segi power. Dan untuk swing atau drive, untuk defense ini lebih sangat fleksibel, lebih fleksibel. Jadi lebih cenderung mudah untuk kita gunakan pada saat defense. Jadi
bola-bola yang biasa kita nggak dapet ya, itu kita drive atau backhand pakai raket ini cenderung masih bisa kita dapat. Overall kayak gitu teman-teman untuk feeling penggunaannya. Nah, kalau teman-teman perhatikan mungkin itu kenapa kok yang turbocharging Z Boost chatnya udah mulai gompal. Nah, ini mungkin salah satu ini ya. Cuman menurut saya bukan kelemahan sih, emang wajar lah untuk raket yang sudah kurang lebih 8 bulan atau 9 bulan saya gunakan. Jadi ya wajar lah ini jadi baret-baret ini atau den-den ini ya lebih karena pemakaian ya, jadi mungkin terkena kok atau benturan gitu ya. Karena kedua raket ini jujur saja sudah pernah kena benturan juga antar raket gitu ya, atau pada saat scratch ngambil bola di lantai gitu. So far sih hanya di catnya aja ya, terutama yang turbocharging Z Boost ini cenderung sudah mulai banyak dent atau banyak bekas-bekas baret ya dari sisi frame. Sedangkan untuk yang turbocharging 75 karena ini baru sekitar ya mungkin 2 bulanan, so far masih aman. Tapi untuk pada saat terkena benturan dengan raket pasangan, kebetulan saya main banyak sering di double, itu so far sih masih aman, jadi tidak ada takan segala macam. Kedua ini juga masih aman ya. Itu teman-teman ya, jadi kesimpulannya kalau teman-teman mungkin yang lebih masih baru belajar atau mencoba raket lininya, sangat recommended, saya sangat menganjurkan ini teman-teman, turbocharging Z Boost dengan range cuma sekitar 700 ribuan. Dan ini memang sempat hits ya raket ini, karena dengan harga segitu teman-teman sudah dapat paket teknologi yang menurut saya sangat baik di raketnya, dan feeling pengguna juga memang enak ya ini. Cuma kalau teman-teman ingin sedikit lebih advance atau lebih dapatkan nilai lebih poin dari yang turbocharging Z Boost ini, sedikit naik levelnya, intermediate atau lebih advance lah, bisa coba yang turbocharging 75 Combat ini, karena feel-nya teman-teman atau teknologinya memang tidak bisa membohongi ya, terutama di bagian frame ini secara fisik ini yang terlihat, dan ini sangat berpengaruh dari sisi kita akan bermain swing atau defense. Tuh. Oke, saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih.